Run at me, fucker. What is wrong with you? Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama gua Rizal. Kali ini gua akan membawakan lanjutan dari film yang sebelumnya pernah gua alur. Setelah kita dibuat menunggu dengan lanjutan series film yang mengangkat cerita dari sebuah game yang tak lain The Last of Us, di hari ini kita pun akan melanjutkan cerita dari film itu. Setelah di akhir season kemarin kita telah diperlihatkan keputusan Joe yang nekat membantai semua pasukan Fairplay guna menyelamatkan Ellie, meskipun di balik itu Joe telah diberitahu bahwa Ellie akan baik-baik saja. Joe yang memiliki trauma berat akan kehilangan anaknya, hal itu pun membuatnya trauma dan enggan kehilangan Ellie yang telah ia anggap anak untuk yang kedua kalinya. Dan mungkin hal itulah yang menjadi alasan mengapa ia nekat membantai pasukan Fairplay ya teman-teman. Well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Inilah lanjutan dari film yang berjudul The Last of Us episode 10. I don't need your fucking help. Episode 10 ini dibuka dengan scene memperlihatkan season kemarin akan berakhir ketika Ellie yang jelas mengetahui perbuatan Joe membantai Fairplay meski guna menyelamatkannya. Ellie yang pura-pura tidak tahu dan ingin memastikan kembali perkataan Joe yang sebelumnya berbohong karena menurut Joe pada saat itu Ellie tidak mengetahui apa-apa dikarenakan Ellie pingsan. Joe yang terlanjur berbohong pun lebih memilih mengiyakan yang membuat Ellie hanya bisa istighfar. I swear. Di sisi lain kita juga diperlihatkan sisa-sisa pasukan Fairplay yang masih hidup. Ada Abby, Nora, Sukma, Melanie, dan Owen. Mereka yang sebelumnya ditugaskan untuk terlebih dahulu mengintai Fedra di markasnya pun baru sampai dan baru mengetahui pembantaian yang Joe lakukan itu. Dan Abby di sini sebagai korban nyata atas kehilangan ayahnya alias dokter yang akan mengoperasi Ellie pada waktu itu. Abby yang murka akan perbuatan Joe itu pun hampir memaksa untuk segera mengejar Joe pada saat itu juga. Yang untungnya kawan-kawannya Abby pun bisa menenangkan Abby untuk mencari tempat berlindung terlebih dahulu di situasi kacau keadaan bumi pada saat itu. This is fucking fair. Right after He drove away, Abby. Some sort of lead. we're finding him. Maybe the Seattle crew has the resource. It's not fucking. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan 5 tahun semenjak peristiwa itu. Dari Joe yang memutuskan kembali ke Jackson untuk membantu adiknya Tommy membangun kota buatan itu. Joe yang telah berkontribusi banyak atas kemajuan pembangunan di kota itu pun membuatnya sangat disegani. Sedangkan Ellie yang masih kecewa akan kebohongan Joe pasca 5 tahun tragedi itu. Hal itu pun membentuk jarak antara dirinya dengan Joe. Meski selama itu pula Joe yang selalu melindungi dan mengusahakan apa yang Ellie inginkan, hal itu nampaknya belum cukup menebus kesalahan Joe pada Ellie. Ellie! Hold it. I want to have to explain that to Joel. Don't do that again. Get up. Dan di antara masalah Jackson yang setiap harinya kedatangan pengungsi baru yang membuat Joe harus berpikir keras untuk membuka lahan sebanyak-banyaknya. Tommy dan Ellie yang pada saat itu sedang patrol memantau kondisi keamanan kota mereka pun dilihatkan kawanan clickers yang mulai banyak bermunculan di sekitar kota mereka. Yang hal itu bertepatan juga dengan Joe dan kawan-kawannya sedang membuka lahan. Mereka pun dikagetkan dengan kemunculan jamur itu. You're getting good. We need to build faster. Library in the school restored by Fuck. Masih ingat gak teman-teman, clickers itu akan berdatangan apabila akar atau jamur hidupnya tersentuh. Tapi yang ini mati, jadi masih aman teman-teman. Dan dari Tommy yang melihat kejanggalan-kejanggalan itu, Tommy yang di sini berdiri sebagai dewan yang bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat Jackson, ia pun segera mengirimkan pasukan patrol guna memantau lebih dekat area itu. Coming out of Alpine. Alpine Run leaves at 1300. Want to get a patrol out there? A lot of them out there. Dan yang dimaksud mimin antar jarak Ellie dengan Joe di sini teman-teman. Alangkah wajarnya apabila Joe posesif pada Ellie alias khawatir gitu dikarenakan Ellie seorang wanita. Ellie yang di sini diceritakan keras alias pecinta adrenalin plus masih kecewa juga pada Joe. Dia pun memiliki 1000 cara untuk ikut patrol meski Tommy tegas melarang karena Ellie tidak diperbolehkan abangnya. Mommy, I'm an adult. We don't talk about that. He's concerned about you. Whoa, 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 hey! Alpine Run leaves at 1300.
Singkatnya, Ellie dan kawan-kawan pun berangkat berpatroli. Tapi sebelum lanjut nih, Mimin kenalin dulu sama teman-teman Ellie di kota buatan itu. Ada Dina, teman sekaligus sahabat baiknya. Ada JC, teman si paling bijak. Juga ada istrinya Tommy, Maria, yang memiliki jiwa adil dan bijaksana, sekaligus pendiri dan pembuat sistem bareng-bareng kota Jackson. Say understood. Kembali ke patrol Ellie dan kawan-kawan, dan saat mereka menemukan suatu kejanggalan, Cat yang di sini ditunjuk sebagai kapten dari patroli itu, ia pun berniat untuk segera pulang dan melaporkan kejanggalan itu. Namun karena Ellie di sini kita tahu ia seorang pembangkang, juga pecinta adrenalin, perintah Cat itu pun nampaknya tidak dihiraukan Ellie, yang membuat Cat hanya bisa istighfar. We should go back. Let's go. Recon cats. Happy? Ini sekedar info teman-teman, karena Ellie ini sudah dianggap Jo sebagai anaknya di kota itu. Jo yang telah berkontribusi banyak atas kemajuan di kota itu pun membuatnya sangat disegani. Dan ya, otomatis Ellie juga mendapatkan privilege atas apa yang telah Jo lakukan untuk kota itu. Dan makanya Cat gak bisa ngelarang di sini. Tapi di balik itu nantinya pelanggaran tetaplah pelanggaran dan akan mendapatkan hukuman. You just gonna let him go in? Anything, you come right back. Come on. Rule. Yeah, we will. Dan bener aja teman-teman, gak lama setelah Ellie dan Dina pergi memasuki bangunan itu yang diduga markas Clickers, hal itu pun membawanya ke dalam masalah yang lebih besar saat Ellie terjatuh dan dipertemukan dengan Clickers yang tidak biasa alias pintar. Dan saat Dina mencari jalan guna menjemput Ellie yang kewalahan menghadapi Clickers pintar itu pun sampai-sampai membuatnya tergigit. Meskipun akhirnya Ellie juga berhasil membunuh Clickers itu. Run at me, fucker. Run at me! Nekat sih ya teman-teman. Dan kenekatan Ellie itu pun membawanya ke dalam sidang dengan para dewan. Dan di sidang itu Ellie pun menjelaskan detail perubahan Clickers pintar yang ditemuinya. Yang karena sekali lagi Jo menjadi tameng guna Ellie dan Dina yang baik-baik saja di sini, mereka pun hanya diberi sedikit hukuman karena ulah Ellie itu. Apologize to Cat. To cover. Planned. Wait. Smart. It did what we do, but it didn't run at me. All right. Tapi di balik itu, berita perubahan Clickers yang Ellie ucapkan itu nampaknya berhasil membuat para dewan ketakutan. Lately, I've had a feeling on the Grizzly? grizzly. Yeah, well, 6 ain't good. Maybe the smart one was the one. I believe Ellie. Dan di balik itu semua, Jo yang pada saat itu masih galau karena Ellie yang terus-terusan menghindarinya pun sampai-sampai membuat Jo rutin ke psikiater guna menceritakan masalahnya itu. Dan setelah Jo mencoba semua saran Miss Gale dan semuanya belum bisa membuat Ellie mau berbicara dengannya, Miss Gale yang kasihan melihat Jo pun memberikan treatment baru dengan memberinya petuah yang bunyinya, kau tidak akan sembuh sampai kau cukup berani mengatakan apa yang kau takuti pada Ellie, Jo. Gitu deh bunyinya teman-teman. Talks to me. Says, What is this, our 5th session? make her sit down with me for dinner anymore. Grouching on like this? And what do I get for it? Nothing. Say the thing you're afraid to say. Enough to say it out loud. Let's try something different. I'm scared though. Sampai pada malam harinya, perayaan pesta Natal pun tiba menyelimuti penduduk kota Jackson dengan hangat. Juga Ellie yang biasanya introvert pada hal-hal party atau semacamnya, Ellie yang pada saat itu diajak Dina guna merayakan pesta tahun baru itu pun sampai-sampai terbawa suasana ketika Dina yang mabuk berat mencium Ellie di depan umum, yang membuat salah satu seorang pria menegurnya. Dan ya, Jo yang tepat melihat pria itu menghina Ellie berbuat lesbong pun segera melabraknya. Family event. Sorry. Get the hell out of here. Seth. Ellie, I don't need your fucking help. Are you okay? What is wrong with you?
Namun apa tanggapan Ellie saat Joe membelanya di depan umum, teman-teman? Hal itu nampaknya malahan semakin membuatnya muak pada Joe yang posesif padanya. Dan seperti kata pepatah, kasih sayang orang tua sepanjang masa, Joe yang lebih memilih mengerti Ellie seperti itu juga karena ulahnya, karena ia berbohong. Joe yang menyayangi Ellie melebihi dirinya sendiri, ia pun mendatangi Ellie untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan di situ Joe pun jujur, teman-teman. Dan di detik-detik episode 10 ini akan berakhir, kita pun diberi jawaban mengapa Clickers mulai banyak bermunculan di sekitar kota Jackson, yang tiada lain karena akar Clickers yang mulai hidup dan akan kembali menjadi malapetaka bagi penduduk Jackson. Juga di sisi lain, Abby DKK yang 5 tahun lalu menepikan keinginan balas dendamnya pada Joe, terlihat mereka sekarang pun telah sampai di dekat kota Jackson. Dan episode 10 pun tamat. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 10 ini? Jika ada kritik dan saran, tuliskan saja di kolom komentar. Dan ya, untuk episode selanjutnya jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Gua Rizal, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.